COVID hanya perantara. Dan Tuhan telah memberikan pada Dr. Hemanu, menghadiahkan pada beliau, bahwa beliau dipanggil sesuai dengan takdir atau nas ajalnya. Beliau diberi karunia akhir hayatnya di hari yang sangat penuh berkah ini, dari Jumat. Dan itu adalah keberkatan atau suatu dambaan bagi kita semua. Juga termasuk beliau ini adalah dahulu adalah teladan. Beliau mungkin adik saya belum tahu bahwa beliau adalah dokter teladan nasional pada saat waktu itu beliau sebagai dokter di puskesmas. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan terlebih dahulu kami selaku pribadi dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran PDGI dan anggota atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, bahwa rata-rata DMFT, indeks untuk menilai status kesehatan gigi, fase gigi permanen atau 11 tahun ke atas di Indonesia sebesar 7,1%. Proporsi permasalahan gigi dan mulut di Indonesia sebesar 57,6%. Kemudian pelayanan dari tenaga medis gigi sebesar 10,2%. Adapun proporsi kebiasaan PHBS, menyikat gigi dan mulut yang secara benar itu sebesar 2,8. Hal tersebut masih menjadi tantangan yang besar bagi kita semua, baik medis, khususnya dari kalangan dokter gigi. Selain itu, kesehatan gigi mulut masih menduduki 10 besar penyakit yang paling dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Gigi cenut-cenut menduduki 45,3%, gusi bengkak, abses gigi infa 14%. Oleh sebab itu, kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari tenaga kesehatan, sama dokter gigi. Hadirin peserta baksos yang berbahagia, pada masa pandemi COVID-19 ini, risiko tinggi bagi dokter gigi tertular virus. Karena kita tahu beliau-beliau ini adalah kontak langsung, karena pada pemeriksaan gigi tentu akan membuka mulut dan sebagainya. Dan kita tahu penularan COVID-19 ini adalah lewat droplet atau seperti Anda. Masyarakat di masa pandemi seperti sekarang menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari virus adalah prioritas utama. Selain wajib menggunakan masker serta berpergian dan mencuci tangan secara teratur, kita juga harus disiplin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mulut merupakan salah satu media transmisi dan berkembangnya virus, juga bakteri termasuk virus SARS-CoV-2 ini, sehingga sangat berisiko menularkan dan tertular dari mulut orang lain. Ada beberapa cara yang menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu satu, menghindarkan penumpukan plak. Ini adalah untuk meningkatkan higiene di ruang mulut dan juga gigi, dan itu mencegah bakteri atau virus berkembang. Kemudian yang kedua, menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Menyikat gigi dengan benar dapat menjaga kesehatan gigi, mulut. Sikat gigi direkomendasikan dilakukan 2 kali sehari, pada pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Penggunaan benang gigi, flossing. Benang gigi digunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang susah untuk diangkat dengan sikat gigi maupun oleh sela-sela gigi yang sangat sempit. Oleh karena itu penting menggunakan benang gigi yang membersihkan gigi dan mulut setelah menyikat gigi. Yang berikutnya adalah mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula dan asam. Makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi seperti permen, makanan yang selalu mengandung manis dapat memproduksi zat asam dalam rongga mulut sehingga membentuk plak dan tidak bisa dihindarkan. Konsultasi dokter gigi pada masa seperti ini, melakukan pemeriksaan gigi secara berkala selama 6 bulan sekali ke dokter gigi sangat dianjurkan sebagai pencegahan masalah gigi dan mulut. Namun dengan
keadaan pandemi seperti sekarang, keluar rumah bisa sangat risiko. Serta kemudian ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, konsultasi langsung juga sangat berisiko. Hal itu kalau bisa ditunda, namun masyarakat tetap harus konsultasi dengan dokter gigi melalui yang tadi sudah disebutkan adalah telemedicine atau yang media-media online selain itu. Demikian kiranya hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bakti Sosial Online PDGI Kabupaten Magelang dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 dengan tema Gigi Sehat Badan Kuat Lawan COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, bimbingan dan perlindungan pada kita semua dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Amin, amin, amin. Dan yang demikian yang bisa saya sampaikan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sudah menyampaikan pesan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Ibu Retno Indrasuti SKM MKes. Dan kami kalau ada kurang lebihnya dalam menyampaikan sambutan tersebut, kami mohon maaf, dan saya sekaligus mohon izin bahwa kami selanjutnya mengikuti agenda dalam rangka upacara penghormatan terakhir bagi sejawat kita semua, Dr. Hermanu Kusumawidodo. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sunaryo atas waktu yang diluangkan, dan kami mohon titip doa dari kami anggota PDGI agar Dr. Hermanu selalu diampuni dosanya dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala syahid. Insyaallah berkhatimah. Matur nuwun. Dan para hadirin, dengan dibukanya kegiatan ini, maka ini pula kita mulai kegiatan hari ini, dan sampailah kita ke acara inti, yaitu acara penyuluhan dari anggota PDGI Kabupaten Magelang kepada adik-adik siswa dan siswi di sekolah masing-masing. Teknis acara adik-adik akan dibagi ke dalam 6 kelompok seperti yang telah diberitahukan sebelumnya. Jadi tetap berada di jaringan ini hingga nanti muncul komando layar untuk masuk ke kelompok masing-masing. Namun sebelum kita masuk ke acara inti tersebut, izinkan kami tutup terlebih dahulu acara seremonial pembukaan bakti sosial penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada para tamu undangan, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diluangkan untuk kami, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada tamu undangan kami persilahkan apabila ingin melanjutkan agenda kegiatan yang lainnya. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk petugas dan peserta, tetap stay di ruangan ini, dan instruksi detail teknis acara akan dijelaskan oleh tim teknis kami yang akan dijelaskan oleh Dr. Gigi Titik, SPKGA. Monggo, Dr. Titik. Oke, terima kasih atas waktunya, Dr. Ratih. Saya minta tolong co-host Dr. Gigi Aceng untuk menampilkan yang ada suara saya. Oh ya wes, tanpa suara ya. Oke. Gak apa. Layarnya bisa minta tolong aja. Oke. Yuk, terima kasih. Panduan pelaksanaan bakti sosial dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Nanti kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, breakout room ya namanya. Kalau tadi opening ceremony udah kita lewati, nanti kita akan masuk ke breakout room yang akan dikomando dari host. Sebelumnya mungkin teman sejawat, para peserta, bapak ibu guru, adik-adik semuanya, merename tampilan sesuai dengan yang sudah dibagikan. Oke, untuk masuk ke sesi kedua penyuluhan, kita klik tombol join yang ada nanti akan tampil di bagian bawah layar kita.
perjalanan ke breakout room, nanti akan di layar kita akan tampil seperti ini. Ini breakout room. Misalnya ini breakout room 1. Tapi nanti sesuai dengan breakout room kita masing-masing. Di dalam breakout room nanti akan ada tampilan Ask for Help kalau para peserta semua membutuhkan bantuan host. Sedangkan untuk pertanyaan dalam sesi diskusi nanti bisa dengan klik tombol chat. Oke. Itu ada di layar bawah bagian. Setelah nanti akan kembali ke ruang utama dengan klik tombol Leave Breakout Room. Jangan leave meeting, karena nanti di ruang utama akan ada penutupan dan door prize. Oke, sudah selesai. Terima kasih, Dr. Ratih. Ya, cukup. Kepada semua host sudah di-rename semua pesertanya, ya? Kemudian ada beberapa yang belum, Bu Ratih. Nanti sambil jalan aja ya. Oh iya, Dokter Titik cukup itu tadi atau ingin ada tambahan lain untuk menjelaskan teknis lain? Saya tanya. Ya, monggo. Untuk masuk ke break room 3 bagaimana? Nanti host yang ngatur. Nanti diatur oleh host, Bapak. Jadi kalau sudah ada komen di layar baru bisa diklik. Oke, terima kasih. Host belum membagi ke kelompok, karena host belum membagi ke kelompok karena host masih dalam proses rename pesertanya supaya nanti mudah untuk mengelompokkannya. Oke. Terus kita ngapain dulu ini? Ini persiapan, Dokter. Nanti ini Bu Ajeng baru membuat room-roomnya. Sudah? Ini sudah, Bu Ratih? Sudah saya masuk. Sudah. Nah, sudah itu, Dok. Sambil proses aja nanti untuk yang rename, nggih. Jadi ini saya buka, Bapak Ibu izin saya buka roomnya. Nanti kalau ada perintah join langsung diklik, nggih. Saya sekarang, nggih. Mohon izin. Mohon tanya sebentar. Ya, Dok. Oke, Pak Budi. Ini background-nya caranya piye? Dokter Budi ngagem handphone nggih? Iya. Ada di grup sih. Ini sudah background-nya enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Gini aja ya. Pak Sapaya, ini Bu Yunita belum masuk ya, Pak? Oh ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, ini saya mengambil alih dulu moderator, karena moderator Dr. Gigi Yunita yang berdinas di Kajoran, mungkin sinyalnya agak error, jadi mungkin kalau Bu Yunita sudah masuk, diambil alih dengan Bu Yunita. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, terima kasih atas partisipasi adik-adik semua dalam acara bakti sosial yang dilakukan PDGI Kabupaten Magelang. Saat ini kita berada di break room 1, pesertanya dari SD Marsudirini dengan SD
pangudi luhur ya. Ini nanti dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh narasumber, kemudian baru sesi tanya jawab. Untuk sesi penyuluhan ini ada 3 narasumber. Yang pertama Bu Dr. Irmena Rida. Bu Irmena Rida sudah ada? Sudah ada, Pak? Ada. Siap. Ya, Bu Irmena Rida. Kemudian yang kedua Pak Dr. Gigi Budi Handoyo. Selamat pagi Pak Budi Handoyo. Suaranya kurang keras. Oh ya. Yang ketiga Bu Dr. Maya Kristanti. Selamat pagi Bu Dr. Maya Kristanti. Ada. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Jadi ya nanti di sini ada. Ya, makasih. Ya sebelumnya karena Bu Yunita belum hadir, ini saya bacakan dulu kurikulum vitae dari 3 pembicara kita. Yang pertama Ibu Irmena Rida. Bu Irmena Rida, Dr. Gigi Irmena Rida, lulus tahun 2005 dari FKG Unpad dan saat ini berdinas di Rumah Sakit Daerah Merah Putih, rumah sakit yang baru. Berdinas 1 juga pernah sama dengan Bu Maya juga ya dulu ya Bu Maya di Puskesmas Salaman 1 sampai dengan beliau pensiun. Kemudian yang ketiga Bu Dr. Gigi Maya Kristanti, lulusan FKG UGM tahun 1997 dan saat ini berdinas di Puskesmas Mertoyudan 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk narasumber pertama Dr. Irmena Rida tentang PHBS, waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya kepada Dr. Gigi Irmena Rida. Monggo. Terima kasih kepada Dr. Sarkaya atas waktunya. Bisa bagus kayak gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat untuk kita semua. Untuk materi yang pertama, pagi hari ini akan disampaikan mengenai PHBS. Next. Jadi PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi yang harus diperhatikan dari PHBS ini yaitu panduan 7 pembiasaan hidup bersih sehat terintegrasi di sekolah sehat. Next. Panduan 7 pembiasaan hidup bersih sehat terintegrasi adalah yang pertama, pembiasaan pertama adalah cuci tangan pakai sabun. Pembiasaan yang kedua, makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Untuk pembiasaan 3, minum air bebas kuman. Pembiasaan 4, sikat gigi pagi dan malam. Pembiasaan 5, toilet, kamar mandi, dan lantai harus bersih dan higienis. Pembiasaan 6, mengelola sampah di sekolah. Dan pembiasaan 7, mencegah DPD dengan gerakan 3M+. Nah, di sini akan dijelaskan dari 7 pembiasaan tadi. Untuk pembiasaan pertama adalah cuci tangan pakai sabun. Untuk cuci tangan pakai sabun di sini ada 6 langkah. Jadi adik-adik di sini kalau cuci tangan harus memperhatikan cara yang tepat, yaitu ada 6 langkah cuci tangan. 6 langkah itu apa aja adik-adik? Jadi yang pertama, telapak dengan telapak. Jadi telapak dengan telapak dipertemukan. Diawali dengan dibasahin dulu dan diberi sabun ya. Kemudian yang kedua, telapak kanan di atas punggung tangan
kiri dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Untuk yang keempat, meletakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari yang saling mengunci. Kemudian yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Kemudian yang keenam, jari kiri menguncup, gesek memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Jadi nanti akan ada video untuk mempraktekkan cara cuci tangan pakai sabun ini ya. Jadi biar lebih jelas. Tujuan untuk memakai sabun ini adalah biar tangan yang kelihatan bersih itu karena belum tentu sehat. Karena di tangan ini terdapat kuman yang tidak kasat mata. Jadi adik-adik kalau mencuci tangan harus memakai langkah yang tepat. Next. Nah, ini untuk pembiasaan cuci tangan ada 5 waktu penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang pertama, saat mandi. Kemudian yang kedua, sebelum makan pagi, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. Jadi ini harus cuci tangan. Dan yang berikutnya adalah setelah dari toilet, ini wajib untuk mencuci tangan. Jadi harus diperhatikan dari 5 waktu penting ini. Next. Nah, kemudian untuk pembiasaan yang kedua adalah makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Yang dimaksud makanan beragam di sini yaitu ada nasi, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Jadi kalau makan harus perhatikan kandungannya dari makanannya. Jadi harus beragam. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, dan ada mineral. Dan harus bergizi, harus seimbang. Dan yang berikutnya, makanan itu harus dalam kondisi aman. Aman di sini adalah jadi yang makanan harus dalam kondisi yang higienis. Dalam kondisi tertutup, kemudian juga dilihat dari cara pengolahannya, harus yang aman. Next. Nah, di sini ya. Jadi untuk makanan yang beragam itu apa? Makanan beragam ini adalah, jadi makanannya itu terdiri dari makanan pokok, ada lauk pauknya, sayur, dan buah. Untuk memperoleh gizi yang cukup karena masing-masing makanan mempunyai gizi yang berbeda. Kemudian untuk gizi yang seimbang, harus membiasakan makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Harus memastikan makanan itu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, baik, serta perbanyak sayur dan buah. Jadi di sini kalau makan harus diperhatikan. Jadi kalau makan harus ada karbohidratnya, proteinnya, dan lemak. Biasanya kalau adik-adik itu suka makanannya kan nggak suka makanan sayur ya. Jadi di sini nanti adik-adik harus dibiasakan harus suka makan sayur. Karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga harus mengimbangi dan aktivitas fisik yang cukup itu dengan berolahraga. Dan jangan lupa batasi juga konsumsi gula, garam, dan minyak. Kemudian kalau untuk makanan yang aman, jadi harus dipastikan makanan itu bebas dari bahaya kimia, bahaya fisik, atau ada helai rambut, serpihan plastik, batu, atau staples. Jadi kalau makan itu harus dipilih makanan yang jangan banyak pengawetnya. Jadi kayak jajanan di sekolah itu tidak bagus untuk kesehatan adik-adik semua, karena di situ biasanya banyak ada zat pewarna, ada bahan kimia, jadi itu tidak sehat. Kemudian kondisi makanannya dilihat apakah bersih apa tidak. Karena ada bahaya biologis, yaitu makanan itu bisa ada bakterinya atau jamur, yang itu nantinya akan merugikan untuk kesehatan adik-adik semua. Next. Nah, di sini memilih jajanan yang baik. Jadi kalau memilih jajanan yang baik, pertama itu adalah harus yang bergizi. Harus yang bergizi. Jadi di sini ada buah, ada susu. Jadi jangan yang kayak jajan-jajanan seperti ciki-ciki itu tidak boleh, karena itu tidak bagus untuk kandungan gizi tubuh kita. Kemudian makanan itu harus bebas kuman dan harus aman, ya. Bebas kuman, jadi kalau air minum harus dimasak dulu. Makanan yang disajikan harus dalam kondisi tertutup, jadi jangan membeli makanan di pinggiran yang kondisinya terbuka, karena akan ada bisa dihinggapi lalat atau kuman dan sebagainya. Jadi memilih makanan yang bebas kuman. Kemudian harus bersih.
Jadi usahakan kalau membeli makanan itu harus yang ada kemasannya. Jadi tidak dalam kondisi terbuka. Jadi sudah dijamin kebersihannya. Kemudian memilih jajanan yang membuat bahagia. Ya, jadi ini dikenal dengan 4B, yaitu bergizi, bebas kuman dan aman, bersih, dan bikin bahagia. Bikin bahagia itu jadi bikin adik-adik sehat. Next. Nah, pembiasaan ketiga, minum air yang bebas kuman. Ayo minum air bebas kuman untuk beraktivitas baik. Bagaimana ciri-ciri air yang bebas kuman? Ciri-ciri air yang bebas kuman yaitu 1, tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, tidak berasa. Next. Nah, jadi minum air itu salah satu yang penting untuk tubuh kita. Kadang-kadang kita kurang banyak minum air putih ya. Apalagi adik-adik ini kan sukanya minum minuman yang berwarna. Ya, kayak orange jelly drink dan sebagainya itu kan tidak bagus untuk kesehatan. Jadi yang paling bagus adalah minum air putih. Jadi untuk air yang dibutuhkan tubuh itu sekitar 2 sampai 2,5 liter atau kurang lebih 8 sampai 10 gelas per hari. Jadi jumlah kebutuhan ini sudah termasuk asupan dari air, minuman, dan makanan. Jadi ini harus diperhatikan karena kebutuhan cairan tiap orang itu bisa berbeda. Jadi tergantung aktivitas juga. Jadi tetap kita usahakan untuk minum diusahakan 8 sampai 10 gelas per hari. Next. Nah, kebiasaan keempat, sikat gigi pada pagi dan malam hari. Jadi adik-adik harus memperhatikan ya untuk sikat gigi pagi dan malam. Jadi kalau kita adik-adik tidak membiasakan sikat gigi pagi dan malam, nanti pasti gigi itu akan berlubang dan terasa sakit. Jadi karena apa? Karena makanan yang lengket dan manis itu serta kuman-kuman menyebabkan gigi yang berlubang dan bisa menyebabkan sakit. Dan cara untuk sikat gigi, adik-adik harus menggunakan pasta gigi. Jadi menyiapkan sikat gigi, diberi pasta gigi, dan kemudian menyikat gigi dengan cara yang benar. Jadi harus diingat untuk sikat gigi itu harus dibiasakan pada pagi dan malam. Kenapa malam hari kita harus sikat gigi? Karena kuman itu tidak pernah tidur. Jadi adik-adik yang belum membiasakan untuk sikat gigi di malam hari, harus sudah dibiasakan untuk sikat gigi agar giginya itu selalu sehat dan tidak berlubang. Next. Nah, ini yang pembiasaan 5. Jadi, penyakit yang timbul karena adanya kuman di toilet dan kamar mandi yang kotor. Jadi, yang harus dilakukan yaitu membersihkan area toilet di rumah dan lingkungan sekitarnya karena akan dapat menyebabkan penyakit diare. Yang penyakit diare yang disebabkan oleh toilet yang tidak terawat kebersihannya. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sanitasi dapat mengurangi tingkat kematian akibat diare sampai 3 kali lipat. Dan satu kuman bisa berkembang menjadi jutaan dalam waktu kurang 24 jam. Dan faktanya, kamar mandi dan toilet yang kotor dan bergerak merupakan sarana penyakit. Jadi di sini harus diperhatikan lingkungan sekitar. Jadi apabila melihat toilet yang kotor, harus segera dibersihkan karena biar tidak banyak kuman di rumah. Karena kuman ini dapat menyebabkan penyakit, yaitu penyakit saluran pencernaan, penyakit saluran pernapasan, dan juga penyakit kulit. Next. Nah, ini adalah area aktivitas diinfeksi lantai dan lingkungan. Jadi harus selalu membersihkan lantai yang kotor dengan menggunakan bahan disinfektan. Jadi lingkungan di dalam rumah harus selalu kita bersihkan agar bebas dari kuman. Dan ini adalah ciri-ciri toilet dan kamar mandi yang bersih. Jadi ciri-ciri toilet kamar mandi yang bersih itu tidak ada kuman, tersedia tempat sampah, air kamar mandi, bak mandi harus dibersihkan, harus dikuras. Tidak ada kerak pada lubang toilet atau dinding lantai kamar mandi. Jadi nanti adik-adik lihat kamar mandi di rumah. Kalau misalnya kamar mandinya masih kotor, harus kita bersihkan agar rumah kita juga sehat, karena kalau yang toiletnya kotor, pasti itu kuman banyak bersarang di situ. Jadi harus dibersihkan. Next. Ini adalah kantin sekolah, area pengolahan atau penyajian makanan untuk menjaga kebersihan. Jadi
makanan sebelum diolah harus dibersihkan dengan air mengalir dan dimasukkan ke dalam kulkas. Karena bakteri dapat berkembang di spons yang basah, jadi untuk menggunakan pencuci piring antibakteri untuk membersihkan peralatan yang ada di dapur untuk memasak. Jadi harus dibersihkan menggunakan sabun. Kemudian membersihkan lantai menggunakan cairan desinfektan untuk membersihkan terbebas dari kuman. Kemudian mengeringkan peralatan masak dan makan dan disimpan di tempat tertutup agar terhindar dari debu. Kemudian harus membersihkan kulkas secara rutin. Jadi semua peralatan yang ada di kantin bersih untuk menghilangkan dari kuman. Next. Nah, ini untuk permukaan yang sering disentuh, apalagi dengan seperti sekarang ini. Jadi gagang pintu, gagang pagar, keran dan wastafel harus selalu dibersihkan dengan menggunakan disinfektan karena biar terhindar dari virus dan bakteri. Next. Untuk pembiasaan 6 yaitu mengelola sampah sekolah. Jadi untuk sampah yang menumpuk itu akan menimbulkan bau pemandangan yang tidak sedap. Sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan. Jadi untuk sampah harus dikelola dengan baik. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Jadi di sekolah itu harus selalu disiapkan tempat sampah dan dipisahkan dua macam ini, yaitu sampah organik dan non-organik. Jadi agar bisa dikelola dengan baik. Next. Nah, apa itu sampah organik? Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun dan sisa makanan. Dan kemudian yang sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari olahan manusia, seperti plastik, kertas, dan logam. Di mana yang sampah non-organik ini nanti bisa didaur ulang dan dibuat bank sampah di sekolah. Hal ini dapat lebih bermanfaat. Jadi harus diperhatikan untuk pembuangan sampah. Next. Untuk pembiasaan yang ke-7 yaitu harus mencegah DBD demam berdarah dengan gerakan 3M+. Dengan yang pertama, menguras, menutup, dan menyingkirkan mendaur ulang. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini, jadi hal ini harus diperhatikan. Karena nyamuk demam berdarah ini dapat membawa penyakit dari genangan air. Jadi untuk gerakan 3M ini harus diperhatikan. Memasang tirai anti nyamuk pada jendela, ventilasi dan pintu, juga menggunakan lampu saat tidur di malam hari agar terhindar dari gigitan nyamuk demam berdarah. Next. Nah, demikian untuk materi tentang PHBS. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Wida yang sudah memberikan materi mengenai PHBS. Nanti adik-adik Pak peserta, silakan kalau ingin bertanya, mengajukan ke fitur chat, ya. Nanti diklik more, ada chat, nanti silakan ditulis di situ. Untuk bahan diskusi sesi tanya-jawab nanti setelah pemaparan materi. Berikutnya, Pak Budi Handoyo sudah ready? Pak Hani? Ya. Sudah siap? Sudah terdengar Oke. suara saya, Bu. Ya. Kedengeran, Pak? Ya. Ya. Agak keras sedikit, Pak. Agak pelan suaranya. Oke. Jadi saya Sudah keras, Pak, sekarang. Ya. Ya, Dr. Hani, silakan memaparkan materi mengenai kondisi gigi dan mulut untuk anak-anak. Oke. Ye. Monggo Pak Hani, silakan dimulai, ye. Ya, nih sudah terlihat. Lanjut. Teksnya, ya. Lihat. Selamat pagi adik-adik sekalian. Ini kami akan memberikan sedikit pengetahuan tentang kondisi gigi anak. Pertama, lihatlah ke dalam mulutmu. Anak-anak memiliki 20 gigi susu, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Gigi susu akan tanggal dan digantikan oleh gigi tetap. Gigi tetap ini harus
dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama, yaitu seumur hidup kita. Jadi kita harus memberi perhatian lebih kuat dengan menyikat gigi pagi dan malam hari agar selalu sehat dan kuat. Lanjut. Orang dewasa memiliki 32 gigi yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham kecil, dan 8 gigi geraham, dan 4 gigi bungsu. Gigi seri adalah gigi yang berada paling depan. Gigi-gigi ini adalah gigi yang paling tajam, digunakan untuk memotong makanan, dan dengan bentuknya yang seperti sekop berguna untuk mendorong makanan masuk. Gigi taring adalah gigi yang pada sudut-sudut mulutmu. Gigi taring berguna untuk mencengkeram dan merobek makanan. Oleh sebab itu, gigi ini memiliki akar yang sangat panjang. Gigi geraham kecil berada persis di belakang gigi taring. Gigi geraham kecil memiliki permukaan kunyah yang lebar, lebih datar, karena gigi ini berguna untuk menghancurkan makanan. Gigi geraham adalah gigi yang berada pada bagian paling belakang dari mulut. Gigi geraham berukuran lebih besar dari gigi geraham kecil dan juga memiliki permukaan kunyah yang lebih besar, lebih datar, karena berguna untuk mengunyah dan menghaluskan makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Lanjut. Gigi susu lengkap dan gigi permanen. Gigi susu lengkap mulai tumbuh pada kisaran usia 3 tahun, terdiri dari 20 buah gigi. Yang tidak ada pada gigi susu, gigi geraham depan pertama, dan gigi geraham depan kedua. Gigi permanen mulai sekitar umur 17 tahun, terdiri dari 32 buah gigi. Gigi yang terakhir tumbuh adalah gigi geraham ketiga, atau gigi geraham bungsu. Lanjut. Bagian-bagian gigi. Kita semua memiliki gigi-gigi yang berguna untuk merobek, menggigit, dan mengunyah makanan. Ketika gigi sehat, mereka menjadi sangat kuat. Setiap gigi tertanam dalam gusi kita, bagi yang dapat kita lihat disebut akar gigi. Gigi yang dapat kita lihat disebut mahkota gigi. Mahkota gigi terbentuk oleh email yang sangat keras dan melindungi gigi kita. Email adalah substansi yang paling keras di dalam semua tubuh kita. Di bawah lapisan email terdapat lapisan dentin yang juga sangat keras. Di bagian tengah gigi terdapat bagian yang lunak disebut pulpa. Pulpa adalah bagian gigi yang menerima nutrisi yang dibutuhkan. Lanjut. Gaya hidup yang sehat untuk gigi dan mulut. Kendalikan keempat faktor yang berperan, yaitu menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Menggunakan pasta gigi berfluoride, menguatkan enamel, dan mencegah pemumpukan bakteri. Ketika mengurangi makanan yang manis dan lengket, makanan yang bagi bakteri perusak gigi, bakteri dan gula menimbulkan asam, dan asam menyebabkan lubang pada gigi. Ke dokter gigi, kontrol secara teratur minimal 6 bulan 1 kali. Lanjut. Makanan yang bagus untuk gigi dan mulut, sayur hijau, fungsinya mengandung vitamin A dan B untuk kesehatan gusi, sereal, vitamin B, mengelakkan bibir kering dan menyembuhkan luka mulut dan gusi. Buah sitrus mengandung vitamin C, meningkatkan sistem imun, menyehatkan gigi dan gusi, mencegah penyakit scurvy, gigi berdarah. Makanan yang kaya kalsium menguatkan rahang dan gigi, daging, magnesium, zinc, dan protein, membantu pertumbuhan gusi. Lanjut. Sekian pengetahuan tentang kondisi gigi anak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekian dan terima kasih. Terima kasih, Dr. Budi Handoyo. Ya.
yang sudah memberikan materi mengenai kondisi gigi dan mulut. Jadi adik-adik sudah paham ya tentang apa yang dipaparkan oleh Dr. Budi Handoyo mengenai bagian-bagian gigi, bagaimana gaya hidup sehat untuk gigi dan mulut, kemudian bagaimana makanan yang bagus untuk gigi dan mulut, dan juga mengenai bagian-bagian gigi. Untuk yang PHBS tadi, yang disampaikan oleh Bu Irmina Rida, semoga adik-adik juga paham mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, tentang cuci tangan, makanan bergizi, kemudian 3M untuk mengurangi nyamuk, demam berdarah, dan juga bagaimana ya akhir ini yang akan disampaikan oleh Bu Maya Kristanti mengenai perawatan gigi dan mulut untuk anak-anak. Bu Maya, sudah ready? Ya, siap. Ya, siap. Monggo Bu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak semuanya. Saya akan membawakan materi tentang cara perawatan gigi anak. Cara perawatan gigi dan mulut. Ya, next, lanjut. Apa saja masalah gigi yang bisa terjadi? Yang pertama itu karies gigi. Karies gigi ini terjadi karena adanya plak dan suasana mulut yang asam, sehingga bakteri yang ada di dalam mulut tadi akan modifikasi struktur gigi sehingga gigi kan berlubang dan lama-lama akan membesar, atau keruak ya, bahasa Jawanya keruak, bahasa familiarnya keruak ya. Yang kedua yaitu radang gusi. Radang gusi ini ditandai dengan gusi yang membesar, merah, dan mudah berdarah. Ini dikarenakan karena adanya plak ataupun karang gigi yang lama tidak terambil. Ketiga yang sering terjadi yaitu karang gigi. Karang gigi ini terjadi karena plak yang lama tidak terangkat dan suasana mulut yang basah, sehingga plak tadi akan mengeras ya, menjadi karang ya, membatu ini. Ini tidak bisa disikat kecuali dibersihkan oleh dokter gigi. Dan gigi sensitif ini dapat terjadi beberapa hal. Yang pertama karena gigi yang mengalami abrasi, karena menyikap yang salah ya. Yang kedua gigi yang berlubang yang cukup dalam, sehingga membuat gigi itu sakit sekali apabila terkena rangsang dingin ataupun panas. Ya, ini penyebabnya tadi, cara gigi yang salah, kebiasaan membersihkan gigi yang tidak disiplin, kemudian kebiasaan asam, kemudian kebiasaan ya, bahasa Jawanya menggeretak, ngeletak ya, ngeletak. Misalnya es batu, adik-adik sering ngeletak itu es batu atau permen. Nah ini juga akan membahayakan gigi kita, sehingga gigi kita itu bisa menjadi pecah, sehingga menimbulkan rasa sakit. Ya, next, lanjut. Ini dari ya, ada bagian ini bisa menjadi hilang karena karies itu lama-lama gigi menjadi rapuh dan bisa patah sehingga gigi kita bisa ompong. Nah, kalau gigi kita itu ompong di depan ini jelek sekali ya, tersenyum jadi walaupun anak-anak menjadi kayak orang tua ya, karena punya gigi ya. Kemudian gigi yang karies ini juga dan radang gusi tadi juga membuat gigi kita menjadi sakit, nafas menjadi bau, dan emosi kita menjadi terganggu. Next. Ya. Bagaimana terjadinya gigi yang berlubang? Ya. Ini karena sisa makanan, permen, ya, ataupun biskuit yang menempel di mulut ini, di gigi ini akan menjadi plak ya, yang kemudian akan menimbulkan asam juga. Ini akan membuat struktur gigi ini demineralisasi ya, jadi rapuh gitu ya, istilahnya jadi rapuh, yang kemudian lama-lama akan menjadi lubang, dan lubang itu semakin lama, dan kalau semakin besar kita akan menjadi sakit. Ini
dalam mulut ini terdapat banyak kuman, tetapi dia sangat kecil. Gigi lubang ini akan terlihat sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan sonde oleh dokter gigi, dan ini tidak bisa sembuh sendiri, dan bila lama-kelamaan ini akan menjadikan sakit, dan hanya dokter gigi yang bisa menyembuhkan ataupun bisa mengembalikan menjadi baik kembali, yaitu dengan kita tambal ya. Ya, next, lanjut. Ya, lanjut, next. Ya, ini kekuatan pasta gigi dan gigi ini, pilihlah sikat gigi ini yang bulunya lembut, kepalanya jangan besar-besar ya. Kepalanya yang ramping sehingga masuk ke dalam mulut itu lebih mudah. Kalau adik-adik itu pakai sikat gigi yang besar, kan ada beberapa merek pakai, itu penuh mulutnya ya oleh sikat gigi ini, sehingga gigi yang paling ujung ini akan susah terjangkau oleh sikat. Nah, ini membuat kotoran-kotoran yang ada di ujung gigi ini, di ujung mulut itu ya, itu susah terangkat. Ini yang akan menimbulkan, menyebabkan gigi berlubang. Kemudian pilihlah pasta gigi yang mengandung fluoride. Ya banyak ya, ini salah satunya Pepsodent, banyak. Hampir semua pasta gigi yang ada di pasaran itu mengandung fluoride. Ini akan membuat gigi kita itu bersih, ya, bersih dan membunuh kuman sehingga gigi kita menjadi kuat. Dan sikatlah gigi, yang wajib itu adalah di pagi hari dan di malam hari. Kapan pagi hari itu? Pagi hari itu setelah sarapan pagi. Karena jedahnya ke siang agak lama ya, sarapan pagi itu. Dan sikat gigi pada malam hari sebelum tidur. Jadi bukan mandi pagi dan mandi sore, tetapi pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Dan untuk yang muslim ada sunnah dari Rasulullah agar gigi kita semakin bersih, yaitu dengan sikat gigi sebelum kita melakukan sholat. Ya, lanjut, next. Next. Kekuatan pasta gigi dan sikat gigi ini ada banyak hal yang harus kita lakukan setiap hari agar tubuh kita tetap sehat. Namun kita juga perlu untuk gigi kita agar sehat dan kuat. Menyikat gigi dengan pasta gigi yang berfluoride dan sikat yang berbulu lembut ini dapat membunuh kuman dan mencegah gigi berlubang sehingga membuat gigi kita menjadi sehat dan kuat. Ya, next. Nah, ini tadi ya, sikat gigi ini penting sekali tadi ya, terutama di pagi hari. Setelah sarapan pagi, ya ingat setelah sarapan pagi adik-adik itu mau berangkat sekolah kan sarapan dulu, harus sarapan dulu. Nah, itu sikat gigi dulu baru berangkat ya. Kemudian sebelum tidur, ya kalau sudah mau tidur jangan ngemil lagi. Percuma adik-adik sikat gigi tadi ya. Sebelum tidur sudah siap mau berbaring, sikat gigi dulu, sikat gigi dan pipis gitu ya untuk adik-adik ya. Nah, ini jangan lupa ya agar kita tetap sehat dan kuat. Ya, lanjut, next. Ini ada beberapa bagaimana cara kita menyikat gigi yang baik ini ya. Yang pertama yaitu permukaan gigi bagian depan dari arah ya, sikat gigi permukaan gigi bagian depan dari arah depan, gunakan sikat gigi ini dengan pasta gigi yang tadi ya, yang lembut dan mengandung fluoride. Kemudian yang kedua, sikatlah permukaan gigi bagian luar dengan memutar ya ke depan dan ke belakang. Itu diputar dengan gerakan sudut 45 derajat dari arah gusi ke gigi ya, diputar. Kemudian sikatlah permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Ya, ini agak sulit kalau tanpa peraga, mungkin nanti panitia akan memutarkan video ya, semoga bisa ada waktu. Kemudian sikatlah permukaan gigi bagian dalam dengan memutar ke depan dan ke belakang, dan sikatlah bagian gigi depan dengan gerakan mencukil ya, yang di depan
depan itu, bawah itu mencungkil ke arah dari gusi ke gigi. Dan jangan lupa lidahnya juga disikat. Ini karena di lidah pun juga banyak kumpulan bakteri. Kita menyikat gigi ini jangan buru-buru, 2 menit ya. Dan jangan menyikat gigi terlalu keras ya, terlalu keras. Ini akan membuat gigi kita menjadi rusak juga. Ya, lanjut. Ini dokter gigi, ya adik-adik jangan takut kalau sama dokter gigi. Dokter gigi adalah temanmu. Dokter gigi adalah temanmu dan kunjungilah dokter gigi 6 bulan sekali. Ini pada waktu adik-adik libur ya, libur sekolah itu jangan main dulu, jangan piknik-piknik dulu. Adik-adik kontrolkan gigi adik-adik ke puskesmas yang terdekat atau ke dokter gigi keluarga adik-adik ya, untuk mengkontrol, memeriksakan keadaan gigi adik setiap adik-adik liburan ya. Itu jangan lupa. Jangan sebelum mau masuk baru kontrol gigi, tapi pas pertama kali hari libur adik-adik agendakan untuk berkunjung ke dokter gigi, bisa di dokter gigi keluarga ataupun di puskesmas. Ini dokter gigi adalah temanmu, ya. Dokter gigi adalah orang yang penting bagi kesehatan gigi. Mereka yang akan memeriksa gigi kita dan untuk mencegah gigi kita berlubang. Ya. Ini kunjungilah ke dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali. Ya, next. Ya, terima kasih sudah selesai pas waktunya ya. Terima kasih perhatiannya untuk adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Dr. Gigi Maya atas penjelasannya mengenai perawatan gigi dan mulut untuk anak-anak. Adik-adik sudah nyimak nggih? Apa yang diterangkan oleh Dr. Gigi Maya mengenai apa saja penyakit gigi dan mulut, kemudian apa sih penyebab gigi berlubang, kemudian manfaat sikat gigi, kapan waktu sikat gigi yang benar, kemudian bagaimana cara menyikat gigi yang benar, dan kemudian adalah kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Silakan kalau ada pertanyaan, kami tunggu di forum chat. Ternyata kok ini belum ada ya pertanyaannya. Monggo. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Tidak ada. Sambil nunggu pertanyaan mungkin bisa video mungkin Pak Ilham. Mas Ilham, bisa diputarkan video yang kemarin sudah kita persiapkan. Adik-adik mohon untuk jangan leave dari meeting ini dulu ya. Tetap menunggu dalam break room kita untuk nanti kita kembali ke main room untuk acara pembagian door prize dan acara penutupan. Jangan leave meeting dulu dan tetap menunggu di break room kita ini. Satuan sistem yang berhubungan satu sama lain. Salah satunya adalah pencernaan. Gigi memiliki pengaruh penting bagi manusia, karena gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia, sehingga secara tidak langsung berperan dalam status kesehatan perorangan. Menjaga kesehatan gigi banyak sekali manfaatnya loh, di antaranya mencegah terkena penyakit jantung, mencegah terkena resiko stroke, mencegah terkena radang paru-paru, menjaga kesehatan kandungan ibu hamil. Gigi sehat mempertajam ingatan. Gusi yang sehat dapat menstabilkan gula darah pada penderita diabetes, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana menjaga kesehatan gigi kita? Tentunya jangan takut atau malas pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan kesehatan gigi kita. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna menjaga kesehatan gigi kita. Yang pertama adalah rajin menggosok gigi. Minimal 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi akan menghindarkan Anda dari kuman yang berkeliaran di mulut. Karena jika kuman tidak segera dibunuh akan menimbulkan masalah. Yang sering terjadi adalah timbulnya bau mulut dan gigi berlubang. Yang kedua, gunakan obat kumur sebanyak 2 kali dalam seminggu. Ini akan menghindarkan Anda dari masalah plak pada gigi. Pahamilah kegunaan dan komposisi obat kumur yang tertera pada kemasannya.
Yang ketiga, menjaga makanan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Hal ini karena gula adalah zat yang seringkali melekat pada gigi. Jika kita tidak segera membersihkannya, akan membuat gigi kita terasa nyeri. Yang keempat, konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur yang direkomendasikan untuk membantu menjaga kesehatan gigi adalah buah apel, wortel, dan seledri. Yang kelima adalah jangan merokok. Karena merokok akan membuat gigi berwarna kecoklatan. Bahkan pada keadaannya sudah parah akan membuat gigi Anda menghitam. Salah satu penyakit gigi yang sering terjadi adalah gigi berlubang. Untuk itu perlu kita ketahui apakah penyebab gigi berlubang itu sendiri. Di antaranya adalah faktor pertama dan kedua kerusakan gigi adalah plak gigi dan karies gigi. Ketika di mulut atau sela-sela gigi terdapat sisa makanan, maka akan menyebabkan munculnya bakteri. Dari situlah gigi akan berlubang. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi. Yang kedua, makanan dan minuman yang bersifat asam. Zat asa tersebut dapat membuat gigi kita rapuh dan lembek. Setelah mengkonsumsi minuman berenergi atau bersoda, dan minuman asam lainnya, berkumurlah terlebih dahulu sebelum menyikat gigi. Yang ketiga, salah dalam memilih sikat gigi dan cara menyikat gigi. Penggunaan sikat gigi yang tidak sesuai mengakibatkan tidak terjangkaunya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Untuk itu, pilihlah sikat gigi yang memiliki bulu sikat lembut dengan ujung kepala sikat yang mengecil sehingga dapat menjangkau ke gigi geraham. Mendeteksi kerusakan gigi lebih dini mencegah tindakan pencabutan pada gigi. Untuk itu, periksalah gigi Anda secara rutin sekali atau 2 kali setahun. Adik-adik, monggo kalau yang mau bertanya, nggak usah malu-malu, nggih. Monggo. Ya, langsung juga bisa. Ngacung di raise hand juga bisa, nggih. Ya, anunya di mute dulu ya, speakernya. Mungkin ada ini nama Mas Randi atau Mas Bayu, ini Patricius, ada Dek Serafina. Silahkan kalau mau bertanya. Atau mau mengeluh tentang giginya juga boleh. Misalnya ya, bisa kan? Misalnya giginya kok tidak enak, ngilu atau apa, lokasinya di mana. Nah, itu atau lidahnya kok untuk gerak kok sakit atau apa mungkin terlalu. Sudah ada pertanyaan dari adik-adik ini, Pak. Ada dua pertanyaan dari Dek Bayu. Gigi anak-anak berapa tadi? Kemudian ada dari Dek Alexander. Apa beda plak dan karang gigi? Monggo silakan tim diskusi. Dr. Sadewa, Dr. Ruri, Dr. Yogi, Dr. Sugiatno, Dr. Inawati. Monggo. Siapa yang mau menjawab pertanyaan adik-adik ini? Halo? Monggo. Ada yang... Monggo Pak Sadewa, silakan dijawab. Ya. Atau Dr. Ruri. Saya coba... Dr. saya, ya. Oke. Mungkin saya dulu, nggih. Saya coba tadi gigi anak-anak berapa tadi, ini saya baca dari Dek Bayu, SD Pangudi-Luhur, nggih. Ini gigi anak-anak itu adalah gigi susu ya. Jadi gigi yang pertama kali tumbuh itu. Nah, ini kalau sudah lengkap jumlahnya berapa? 20 ya, itu. Nah, itu gigi susu nanti akan mengalami pergantian mulai umur 6 tahun ya, dimulai dari gigi
geraham pertama asli itu sebenarnya tidak menggantikan gigi susu, tapi tumbuh paling pojok, ya itu. Jadi menambahi gigi susu. Nah, setelah itu baru gigi bawah depan, seri yang paling depan itu. Nah, itu nanti berurutan, ya. Kalau bagus kondisinya bisa lepas sendiri. Tapi kalau misalkan kok tidak bisa lepas sendiri, nah itu baru dibantu oleh tenaga medis gigi ya untuk dilakukan pencabutan baik di puskesmas maupun di dokter gigi praktek. Nah itu ya, itu tadi fungsi kontrol gigi itu pentingnya seperti itu. Jadi jangan segan-segan bertanya meskipun ini kondisi COVID. Ya, kita tetap konsultasi. Nah, mungkin nanti bisa dengan dilakukan berbagai macam cara supaya memang dalam kondisi tertentu ini agak luar biasa ya. Itu ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih, Dr. Sadewa. Sama-sama. Ada yang mau menjawab untuk pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua dari pagi. Ya. Ini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan adik Alexander ya. Ya, Dokter. Apa bedanya plak dan karang gigi? Untuk plak itu jadi kalau sebenarnya yang setelah kita menggosok gigi itu nanti akan timbul suatu lapisan tipis. Nah, itu kalau bahasa ilmiahnya ada acquired pellicle. Nah, acquired pellicle itu bersifat lengket. Nah, ketika kita nanti makan makanan manis, terus ada macam-macam segala jenis makanan, itu nanti makanan itu akan mudah menempel. Nah, yang namanya makanan itu nanti akan menumpuk, yaitu ya disebut dengan plak. Nah, plak itu kalau misalnya lama tidak dibersihkan, ya, itu akan mengeras dan terbentuk yang dinamakan karang gigi. Itu. Untuk plak sendiri itu masih bisa dibersihkan dengan menggosok gigi. Nah, sedangkan untuk karang gigi itu sudah tidak bisa dibersihkan dengan menggosok gigi, harus dibersihkan ke dokter gigi seperti itu. Terus untuk kemudian pertanyaan kedua itu umur berapa bisa merapikan gigi? Nah, untuk merapikan gigi itu sebenarnya bisa dilakukan sejak usia dini ya. Nah, itu untuk merapikan gigi itu ada macam-macam, ada yang preventif atau bersifat pencegahan, ada yang bersifat kuratif atau mengobati seperti itu. Nah, untuk usia muda itu cenderung nanti bisa dilakukan merapikan gigi sekaligus tulangnya. Jadi lebih baik kalau misalnya adik-adik merasa giginya tidak rapi atau merasa maju, itu bisa segera langsung ke dokter gigi. Nah, untuk perawatan merapikan gigi itu ada berbagai macam. Jadi kalau misalnya untuk biasanya yang populer kan biasanya behel gigi ya. Kalau untuk behel gigi itu baiknya dilakukan ketika akar giginya itu paling tidak sudah menutup 2/3. Jadi tidak untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak itu biasanya dimaksimalkan untuk alat-alat yang memacu pertumbuhan rahangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya adik kasusnya rahang atasnya maju, nah itu nanti kita bisa pakai alat-alat yang memodifikasi rahangnya itu supaya mundur seperti itu, atau mungkin mengkompensasi dengan rahang bawahnya yang dimajukan seperti itu. Seperti itu nggih, adik Alexander nggih. Sudah? Ada lagi loh, ini pertanyaan ketiga dan keempat. Bu Ruri ready nggak ya? Ada di sini gambarnya, tapi orangnya nggak kelihatan, Bu Ruri. Atau Dokter Sugiarno ada? Nggak ada ya, Dokter Sugiarno? Atau mungkin Pak Sadewa lagi mau menjawab pertanyaan. Sebentar. Ini yang dari Dek Serapina ini ya? Ya, mana itu apa ya artinya ya? Oh, saya kok
mana dokter apa arti dari gigi manai ini? Manai atau manai atau menai ya? Nah, apakah karena ada gigi di dalam situ sudah tumbuh atau gimana dokter? Nah, itu ya. Kalau boleh saya jawab itu mungkin ini gimana atau kok ada gigi yang bisa tumbuh di dalam, ya benar ya, gigi tumbuh tahu-tahu ya. Mecungul. Ya, kesundulan maksudnya ya. Ah, betul, kesundulan ya, betul. Mungkin kesundulan. Itu maksudnya ya. Ya. Cuman kok bisa dari bawah, bisa dari samping, bisa dari dalam. Nah, ini tergantung tadi yang sudah diterangkan Pak Yogi ya, itu kan ada yang kalau mengunyah itu dimut, nah, kayak gitu. Ada yang ngunyahnya itu cepet banget, leb. Nah, langsung tinggal leb gitu saya, itu ada. Nah, itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan pada tulang rahang. Nah, sehingga kadang-kadang kita adik-adik kita ini yang mungkin makannya agak lambat atau juga cuma ini gigi yang mau tumbuh itu untuk keluar di tempatnya, sehingga kalau ada yang nutupi deselah dia di tempat yang lain. Nah, ini mengakibatkan tidak terjadinya proses goyang pada gigi susu ya, kalau mau bahasanya absorpsi ya gitu ya. Nah, itu pokoknya gigi susu itu akan menipis di bagian akarnya, terdorong oleh gigi asli, kecuali gigi geraham pertama. Nah, ini kadang nggak ketok, paling gede dewe ya, maksudnya maaf paling besar sendiri dan terletak di pojok. Nah, ini apabila sudah metungul atau mulai mencungul, gigi asli yang akan menggantikan gigi susu itu akan tampak putih-putih di belakang gigi susunya. Dan biasanya gigi susunya mulai ngilu karena bergoyang. Nah, ini seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ditunggu nanti bisa lepas sendiri, itu baik ya. Tapi kalau tidak lepas-lepas, nah ini bisa dikonsultasikan ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Ya, mengingat dalam kondisi COVID ini nanti akan ada pertimbangan tersendiri dari Ibu Bapak dokter gigi. Saya kira itu Bu Dokter Yunita. Ya, untuk berikutnya monggo yang ini Mas Timothy ini, monggo. Ini saya tak nyoba menjawab, kalau yang lainnya. Boleh Bu, monggo, monggo. Matur nuwun. Yang Mas Timothy tadi tanya apa? Oh, yang untuk kadang itu Mas Randi belum dijawab tuh ya. Kadang-kadang kenapa kadang-kadang gigi saya kok terasa ngilu ya. Untuk ngilu ini ada beberapa penyebab. Kalau untuk anak-anak biasanya ngilunya itu karena giginya berlubang. Tapi kalau untuk gigi dewasa itu bisa karena giginya abrasi. Abrasi itu karena cara menyikat giginya yang kasar dan bulu sikatnya yang kasar ya. Terlalu keras itu bisa membuat gigi abrasi itu ngilu juga, Pak. Tapi biasanya pada orang dewasa. Pada anak-anak biasanya ngilu karena giginya berlubang dan lubangnya sudah cukup dalam. Ya itu aja mungkin. Yang untuk Mas Timothy. Yang gigi kalau mau tanya, ya. Kalau mau tanya ini, Kak mau tanya kalau gigi goyang itu kalau risih langsung dicabut apa nunggu lepas sendiri atau ke dokter gigi? Lebih baik kalau sudah goyang ya segera ke dokter gigi ya. Nanti dokter giginya bisa mencabutnya ya. Ya itu aja mungkin. Ada lagi ya? Kayaknya sudah habis. Kalau gigi geraham itu bisa dicabut atau tidak? Tadi sudah dijawab sama Pak Dokter Sadewo belum itu? Gigi geraham itu bisa dicabut atau tidak? Ya. Belum. Ya, kalau gigi geraham itu untuk gigi anak-anak itu pencabutannya menunggu gigi penggantinya siap ganti.
Jadi walaupun gigi gerahamnya itu udah habis, tapi belum masanya berganti, untuk anak-anak tidak dicabut karena nanti akan membuat ruangan gigi itu menjadi menyempit, sehingga gigi yang baru tumbuh itu akan tidak dapat ruangan, tidak dapat tempat, sehingga menjadi tumpuk-tumpuk atau berjejal. Itu akibatnya kalau mencabut gigi terlalu dini, belum waktunya diganti sudah dicabut, itu salah satu penyebabnya, akibatnya ya. Jadi kalau gigi geraham itu kalau misalnya berlubang, tidak, dokter gigi kalau belum waktunya tidak dicabut biasanya, tapi kadang dirawat atau ditambal gitu ya. Itu aja. Mungkin ada yang masih bertanya, adik-adik, monggo saya kembalikan kepada dokter. Terima kasih Dokter Maya atas penjelasannya, dan teman-teman di forum diskusi, Pak Sadewa, Dokter Yogi. Berhubung waktunya juga kurang 5 menit, kita menunggu saja ya, untuk dikembalikan lagi ke main room. Jadi tolong adik-adik jangan keluar, jangan leave meeting. Silahkan menunggu dulu. Nanti akan ada pembagian door prize, ya. Akan ada pembagian door prize dan penutupan, ya. Ya, benar Pak Sabtaya ya. Halo, Pak Sabtaya. Ya, siap. Ya, benar, Bu. Nanti ini kalau sudah selesai, lift room yang kanan bawah biru, itu nanti lift room kita pindah ke ruang yang tadi, yang utama. Oke. Jadi teman-teman langsung lift room aja, meninggalkan ruangan BR1 ini untuk bergabung dengan teman-teman yang sudah selesai dari kelas yang lain. Demikian. Yes. Monggo di satu-satu lift room. Silakan. Terima kasih adik-adik ya, partisipasinya ya. Atas partisipasinya ini ya, adik-adik bisa memperhatikan dan semoga banyak manfaat yang bisa kalian dapat. Terima kasih. Selamat siang. Dipilihnya lift breakout room ya. Selamat siang. Lift room. Lift breakout room. Yang breakout. Ya. Lift room, breakout room. Lift room dulu. Megang bukan hanya kalian toh yang memegang, ada teman kalian, terus kakak, adik, orang tua, nenek, paman, bibi, terus bude, pak de, pak le, bule, yang kan dari aktivitas keluar terus masuk ke dalam rumah, pasti yang dipegang adalah handle pintu ini. Nah, ini adalah salah satu dari penularan, ya. Nah, yang adik-adik perlu tahu bahwa virus corona, apalagi sekarang yang lagi adalah yang lagi marak-maraknya adalah virus corona. Virus corona menempel di besi ini selama 2 hari. Makanya itu dia harus kalau tidak rajin dibersihkan akan membawa, kan dipegang orang lain, terus orang lain yang memegang virus coronanya menempel di situ dan memegang mulut, memegang hidung, akhirnya menular ya. Jadi ini yang harus dibersihkan setiap hari. Terus sekarang gagang pagar. Nah ini kan mungkin yang rumahnya ada pagarnya itu kan tertutup. Nah ketika masuk ke dalam rumah pasti akan mendorong pagarnya itu, mendorong. Nah itu kan tangan yang mendorong sehingga kemungkinan tangan kita yang kalau tidak cuci tangan setelah dari beraktivitas di luar itu akan menempel di pagar itu sehingga pagar ini akan menempel, kumannya akan menempel di pintu pagar ini ya. Terus ini keran dan wastafel, di mana kan kita setelah mungkin mencuci tangan, itu ada mungkin di kerannya ini ada menempel virus, menempel penyakit, dan itu yang harus dibersihkan, karena ini kan sering dipegang. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah remote. Remote TV, remote AC, itu adalah yang sering digunakan, kan bukan hanya kalian toh yang megang remote TV, remote AC, karena banyak orang yang pegang sehingga wajib dibersihkan ya. Jadi paling tidak diusap dengan air yang sudah diberi dengan desinfektan sehingga harapannya bersih terus untuk remote-nya ini. Terus ini yang kedua, yang ke-5 adalah ketika mungkin kalian ada yang punya
rumah yang tingkat 2 ya. Jadi tingkat 2 itu kan naiknya ke atas menggunakan tangga, atau kalau sekolah kalian yang bertingkat, nanti kan pasti waktu naik ke tingkat yang di atasnya kan melewati tangga ya. Kalau sekarang mungkin kalau yang tidak pakai tangga bisa menggunakan lift, dan itu juga harus dibersihkan karena lift juga sering dipakai oleh banyak orang. Nah, ini tangga biasanya kalau kalian naik ke tangga kan yang dipegang adalah handle-nya ini ya. Nah, handle-nya ini atau pegangannya ini yang menjadi ketika kalian pegang di sini, kuman akan menempel di kayunya ini atau besinya ini. Nah, ketika kuman menempel dan bakterinya menempel di sini, di pegangannya ini, dan bakteri itu tidak bisa langsung mati, dia bisa hidup di sini, bertahan di dalam handle ini, itu yang berbahaya karena pasti di sini kan akan dilewati orang yang mungkin tangannya sudah bersih. Ketika menempel di sini akan menular ke tangan orang lain, sehingga nanti orang lain akan, kuman itu akan, virus atau bakteri itu akan menular kemana-mana. Terus yang ke-6 yaitu adalah kunci ya, kunci rumah, kunci motor, kunci mobil, atau kunci sepeda. Nah, itu kan yang sering, karena sering dipakai, dipinjamkan kan, karena itu sering digunakan. Mungkin itu digunakan oleh ayah, papa, mama, ibu, jadi atau adik, kakak, sehingga berganti-ganti orang. Dan kalau berganti-ganti orang, kemungkinan banyak ada virus yang menempel. Nah, ini yang ke-7, gagang shower. Gagang shower itu kan kalau yang modelnya tidak menempel, yang langsung menempel dinding, itu mungkin tidak dipegang, itu tidak masalah. Tapi kalau ada yang shower yang ada salurannya atau selangnya itu yang jadi itu yang berbahaya, karena itu kan dipegang oleh banyak orang, sehingga rawan menjadi media atau tempat untuk penularannya. Nah, ini yang terakhir meja kursi, karena orang sering duduk, makan, beraktivitas di kursi atau meja ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih mendengar suara saya? Atau suara saya hilang? Masih mendengar, adik-adik? Oh, aku ada adik, ini sudah besar ini. Adik Saptaya? Iya, bisa mendengar, Pak. Ya, jadi kita lanjutkan lagi nggih ya. Kalau ada yang tanya enggak apa-apa, langsung aja bertanya ya. Nah, terus mengelola sampah. Sampah itu kan macam-macam, sampah itu bisa ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Itu yang harus dikelola secara baik ya. Jadi dipisahkan, kan sekarang banyak untuk pengetahuan tentang pemisahan sampah, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang sampah yang tidak bisa didaur ulang, itu yang harus dipisah ya. Jadi supaya lebih mudah pengolahannya. Jadi yang sampah-sampah yang bisa didaur ulang, misal seperti bekas makanan, bekas sayur, terus kulit buah, terus ikan, sisa ikan, itu bisa dijadikan satu karena itu bisa didaur ulang dan bisa dicerna, dibersihkan oleh di tanah. Tapi kalau seperti plastik, botol, kaca, terus aluminium, itu kan tidak bisa. Nah, itu disendirikan supaya pengolahannya lebih mudah. Jadi intinya adalah memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ya, seperti itu. Terus ditempatkan di tempat yang tertutup. Karena apa? Sampah-sampah yang sudah tidak terpakai mengumpul kena air biasanya akan menimbulkan bau. Nah, kalau bau itu tempat sampahnya tidak ada penutupnya, maka akan menimbulkan bau yang bisa mengganggu penciuman kita ya, seperti itu nggih.
Terus ya, setelah itu pembiasaan ke-6 yaitu kelola sampah sekolah yang tadi saya sampaikan di awal. Intinya adalah yang memisah mana yang bisa dihancurkan, maksudnya bisa dirusak oleh tanah dan bisa kembali tidak berbahaya untuk lingkungan, mana yang berbahaya untuk lingkungan ya. Daun, sisa makanan. Jadi ini yang harus dipisah. Tempatnya juga berpisah. Paling tidak ada 2 keranjang sampah. Yang satu yang bisa didaur ulang, yang satu yang tidak bisa dilakukan daur ulang, ya seperti itu. Jadi pemisahannya seperti itu. Oke, intinya adalah seperti itu. Terus sekarang kalian sudah pernah dengar enggak bank sampah? Sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Ya? Sudah. Apa itu bank sampah? Ada yang tahu? Seperti bank-bank biasa enggak? Menyimpan uang, menarik uang, ada ATM-nya. Tempat daur ulang sampah. Ya. Tempat pendauran. Tempat daur ulang sampah. Ya, jadi di situ ada bermacam-macam ya. Jadi istilahnya di situ ada tempat dikumpulkannya sampah-sampah itu dan nanti akan dipisah-pisah. Jadi nanti kalau macam-macam sistemnya, ada yang bank sampah yang menerima misal pemisahannya di sekolah, mana yang terus nanti bank sampah akan mengambil dan nanti akan diganti dengan uang. Jadi misal sekolah kalian sudah memisah antara yang didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Terus nanti bank sampah akan datang, itu ada yang model seperti itu. Terus dia akan menimbang dan akan mengganti dengan uang. Dan itu atau ada juga yang dikumpulkan di bank sampah, terus nanti bank sampah akan memisah-misahnya. Ya, jadi seperti itu. Karena yang tidak bisa didaur ulang akan dimanfaatkan kembali ya. Jadi mungkin akan dijadikan produk yang lain yang lebih bermanfaat. Seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada ATM-nya. Hanya mengganti sampah yang ada kalian dengan uang, karena yang didaur ulang itu bisa menghasilkan barang yang bisa dijual kembali. Nah, ini yang kebiasaan tadi 3M. Ini yang harus dilakukan terutama di masa musim penghujan seperti sekarang ini. Karena kalau musim penghujan ini akan sering sekali untuk tertampungnya air ya. Jadi tertampungnya air, dan kalau sudah airnya tertampung tanpa tidak bisa mengalir atau tidak bisa bersih, otomatis akan menyebabkan tempat bertelurnya nyamuk Aedes aegypti, dan itu adalah menjadi sumber dari penyebaran penyakit demam berdarah, yaitu menguras. Jadi setiap hari mungkin ada di tempat kalian ada vas bunga yang ada airnya, terus kolam ikan, terus tempat mandi, kolam mandi, bak mandi, itu jadi itu yang harus dibersihkan, karena kalau sudah dibersihkan jentik-jentik itu kan mati sehingga tidak berkembang menjadi nyamuk. Terus menyingkirkan, yang saya sampaikan, menyingkirkan atau mendaur ulang. Jadi tempat-tempat yang misal sampah atau ban yang tidak dipakai itu kan kalau kena hujan akan menampung air, sehingga air yang tertampung itu bersih, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi nyamuk penyebar penyakit. Bisa nyamuk demam berdarah, bisa nyamuk cikungunya, menyebabkan cikungunya, dan lain-lain ya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung saja, nggih. Oh, sudah banyak yang di sini. Ya. Monggo, ini tadi maaf Bapak Ibu, saya karena ini memberikan penyuluhan untuk yang teman-teman adik-adik atau guru yang tidak bisa masuk ke breakout room, saya beri penyuluhan di main room. Barangkali ada pertanyaan dari adik-adik yang tadi di main room yang sudah saya sampaikan.
Ada pertanyaan? Hari ini dari saya mau tanya, sampai diapain? Tidak bisa didaur ulang, macam-macam akan menjadi mungkin diolah, misal seperti plastik akan dipotong-potong menjadi bahan pengisi bantal atau menjadi tempat kerajinan yang bisa dipakai, mungkin dijual atau jadi souvenir. Itu ada kadang-kadang sering ada tas bekas dari bahan bekas, terus barang kerajinan itu biasanya dari bahan bekas, sehingga misal itu bisa dijual lagi dan bisa menghasilkan uang untuk bisa digunakan untuk membeli barang kebutuhan yang lain. Seperti itu ya. Mas Bayu dari SD Pangudi Luhur. Sudah jelas? Ada lagi yang mau tanya? Bisa di chat atau langsung bertanya langsung di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini karena sudah dari teman-teman kalian yang di breakout room sudah kembali ke main room, mungkin saya akhiri karena ini mungkin sudah 10:30 waktunya penutupan. Jadi saya akhiri penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ratih. Sudah ada? Bu Ratih? Oh, belum ada. Saya kembalikan ke host untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Ini rendah mati. Tubuh kita merupakan satuan sistem yang berhubungan satu sama lain. Salah satunya adalah pencernaan. Gigi memiliki pengaruh penting bagi manusia, karena gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia, sehingga secara tidak langsung berperan dalam status kesehatan perorangan. Menjaga kesehatan gigi banyak sekali manfaatnya loh, di antaranya mencegah terkena penyakit jantung, mencegah terkena resiko stroke, mencegah terkena radang paru-paru, menjaga kesehatan kandungan ibu hamil. Gigi sehat mempertajam ingatan. Gusi yang sehat dapat menstabilkan gula darah pada penderita diabetes, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana menjaga kesehatan gigi kita? Tentunya jangan takut atau malas pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan kesehatan gigi kita.
Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna menjaga kesehatan gigi kita. Yang pertama adalah rajin menggosok gigi. Minimal 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi akan menghindarkan Anda dari kuman yang berkeliaran di mulut. Karena jika kuman tidak segera dibunuh akan menimbulkan masalah. Yang sering terjadi adalah timbulnya bau mulut dan gigi berlubang. Yang kedua, gunakan obat kumur sebanyak 2 kali dalam seminggu. Ini akan menghindarkan Anda dari masalah plak pada gigi. Pahamilah kegunaan dan komposisi obat kumur yang tertera pada kemasannya. Yang ketiga, menjaga makanan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Hal ini karena gula adalah zat yang seringkali melekat pada gigi. Jika kita tidak segera membersihkannya, akan membuat gigi kita terasa nyeri. Yang keempat, konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur yang direkomendasikan untuk membantu menjaga kesehatan gigi adalah buah apel, wortel, dan seledri. Yang kelima adalah jangan merokok. Karena merokok akan membuat gigi berwarna kecoklatan. Bahkan pada keadaannya sudah parah akan membuat gigi Anda menghitam. Salah satu penyakit gigi yang sering terjadi adalah gigi berlubang. Untuk itu perlu kita ketahui apakah penyebab gigi berlubang itu sendiri. Di antaranya adalah faktor pertama dan kedua kerusakan gigi adalah plak gigi dan karies gigi. Ketika di mulut atau sela-sela gigi terdapat sisa makanan, maka akan menyebabkan munculnya bakteri. Dari situlah gigi akan berlubang. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi. Yang kedua, makanan dan minuman yang bersifat asam. Zat asa tersebut dapat membuat gigi kita rapuh dan lembek. Setelah mengkonsumsi minuman berenergi atau bersoda, dan minuman asam lainnya, berkumurlah terlebih dahulu sebelum menyikat gigi. Yang ketiga, salah dalam memilih sikat gigi dan cara menyikat gigi. Penggunaan sikat gigi yang tidak sesuai mengakibatkan tidak terjangkaunya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Untuk itu, pilihlah sikat gigi yang memiliki bulu sikat lembut dengan ujung kepala sikat yang mengecil sehingga dapat menjangkau ke gigi geraham. Mendeteksi kerusakan gigi lebih dini mencegah tindakan pencabutan pada gigi. Untuk itu, periksalah gigi Anda secara rutin sekali atau 2 kali setahun. Ya, mungkin kita menunggu yang di masing-masing breakout room. Ada yang belum selesai ya? Ada. Atau sudah semua Mbak? Bu Titi? Belum. BR3 belum. BR3 oh, BR3 ya. Oke. Ada, kita tampilkan lagi ya video lagi. Sip. Oke. Atau ada yang mau tanya lagi? Tadi ada yang belum jelas. Mungkin kalau bapak-bapak atau ibu guru boleh enggak Pak Dokter Urit? Boleh. Oh, boleh. Apa? Tanya kesehatan reproduksi. Nanti kita dulu Pak. Pak Dewo yang jawab. Tapi susahnya kalau minta alat peraga. Wah nanti jadi SPOG saya Pak. SPOG. Ya monggo Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang mau ditanyakan atau adik-adik dari sekolah-sekolah mau ditanyakan atau kita video dulu ya. Monggo, boleh langsung tanya adik-adik. Gigi yang bersih dan sehat seperti ini ternyata masih terdapat plak di dalamnya. Plak yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan berbagai penyakit dari gigi berlubang, bau nafas, karang gigi, radang gusi, gusi berdarah, dan gigi tanggal. Jika semakin parah, bakteri pada plak dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan penyakit serius pada bagian tubuh lain, seperti endokarditis di jantung, artritis pada sendi, hingga kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Apakah sebenarnya plak itu? Plak adalah lapisan tipis pada permukaan gigi berwarna putih kekuningan
yang terdiri atas bakteri, sisa makanan, dan pelikel. Jika plak tidak disikat atau dibersihkan, plak yang dibiarkan dapat berbahaya bagi gigi dan gusi. Pada gigi, bakteri di dalam plak dapat menghasilkan asam dari sisa-sisa makanan yang dapat melarutkan email gigi. Dan jika terjadi terus-menerus, akan menyebabkan gigi berlubang. Sedangkan pada gusi, bakteri di dalam plak dapat menimbulkan toksin atau racun yang dapat menyebabkan infeksi pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Maka, jaga kebersihan gigi dan mulut Anda supaya plak tidak menumpuk di sela-sela gigi dan menyebabkan segala penyakit gigi dan gusi. Berikut tipsnya. Menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan malam tepat sebelum tidur. Menyikat gigi dengan sikat gigi berbulu halus dan tekanan yang benar. Menyikat gigi dari arah gusi ke gigi dan pastikan seluruh permukaan gigi tersikat dengan baik. Serta menggunakan pasta gigi yang mengandung mikrogranula yang mampu membersihkan hingga sela-sela gigi. Zinc citrat yang dapat memberikan pelindungan untuk gigi dan gusi dari bakteri dan plak hingga 24 jam. Dan jangan lupa untuk rutin berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya, nanti untuk kalau Bapak Ibu guru atau adik-adik membutuhkan materi tadi atau tadi video-video maupun materi PowerPoint nanti bisa kita share ke Bapak Ibu guru, nanti bisa mungkin sebagai materi untuk kalau besok melakukan penyuluhan sendiri ya. Monggo, ada BR, tinggal BR2 dengan BR3 ya? Sepertinya sudah selesai semua, jadi host gitu. menutup breakout room. Monggo. Bu Yesi sudah belum ya, Bu? Tadi sih tulisannya sudah semua. Sebentar. BR3 belum selesai nih, Bu Yesi. Sebentar, Pak. Sudah jam 10.33. Enggak, 10.32. Ya, yang sudah room ini, bagaimana tadi di kelompok masing-masing? Lancar ya? Ya, Bu. Lancar, alhamdulillah. Lancar ya, BR5 lancar. Ya, memang kendala kalau kita memakai platform digital, banyak kendala yang tidak bisa kita kendalikan ya, seperti mungkin signal, atau mungkin sistem, atau mungkin terjadi trouble di tengah-tengah jalannya acara, kemudian delay, yang memang kali cumpik, tapi kita bisa mungkin memaksimalkan karena memang harus seperti ini kondisinya, mau nggak mau kita adaptasi dengan kondisi yang harus kita jalani saat ini. Ya, kita berharap juga pandemi ini kita bisa kembali melakukan kegiatan seperti dulu lagi, ya. Untuk Dr. Ajeng, apakah sudah ditutup PR-nya? Sudah semua, Dok. Sudah semua. Kita tunggu semua kembali ke main room dulunya. Oh, sudah ya? Sudah sepertinya. Yeah. Baik. Prosesi sudah masuk semua. Sudah masuk ya. Yeah. Baik, selamat datang kembali kepada seluruh peserta dan juga petugas pada acara di pagi hari ini. Dan semoga tadi lancar-lancar ya di ruangannya. Ya, sedikit kendala, sedikit tersendat, wajar. Tapi yang penting ilmunya bisa diserap semoga. Ya. Dan kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menambah semangat dari adik-adik yang mengikuti seluruh rangkaian, adik-adik loh ya, yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini, sebelum kami menutup acara, akan kami coba undi 5 peserta untuk mendapatkan door prize souvenir dari kami. Namun karena keterbatasan situasi, otomatis nanti hadiah akan kami kirimkan langsung ke alamat adik-adik. Jadi setelah acara ini selesai, dari panitia akan menghubungi adik-adik melalui nomor yang telah diberikan kepada kami.
Kemudian nanti akan meminta alamat. Begitu ya Pak Rurin ya? Ya Bu, seperti itu. Nanti akan meminta alamat dan akan kami kirimkan tanpa biaya peser pun. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku untuk meminta biaya hadiah segala macam, tidak ada ya, karena memang ini bentuknya juga sebagai door prize souvenir saja, jadi memang tidak dikenakan biaya apapun. Ya, Mbak Dea mungkin membantu saya untuk mengundi 5 peserta yang beruntung kali ini. Oh iya. Sesi pertama ya ini. Sesi pertamanya. Monggo, adik-adik bisa berharap-harap atau menghitung supaya moga-moga dapat. Oh, Bu Kepala, anu ya ini ya Bu, Guru Salam ya. Oke, saya catat dulu ya. Oh ya. Oh, langsung Pak Ketua ini yang mencatat Bu. Ya. Luar biasa. Masih Ibu Kinggin, Ibu Guru masih ada nggih? Masih mengikuti ya? Bu Kinggin? Oh, mungkin sudah. Kinggin? Bu Kinggin? Ini kalau sudah tidak mengikuti bagaimana Pak? Tetap di atau gugur? Oh, enggak. Atau kita Bu Kinggin ada? Ada. Oh iya. Oh iya. Jadi satu dengan rombongan peserta SMP. Oh iya. Oh iya. Dari SMP Salam rombongan ya. Oh iya. Sip, Bu. Tunggu hadiahnya ya Bu, tunggu. Ditunggu paketannya. Ya, matur nuwun sangat. Nggih, Bu. Sami. Sami. Lanjut ya, Mbak Dea. Ya. Yang sudah bekerja keras ini, Dr. Rurit mengumpulkan siswanya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Jadi rezekinya Bu Kinggin ya. Patrisius Yudianto. Patrisius Yudianto ada di sini? Ada di sini? Oh, dari? Ada. Oh, dari mana, Mas? Mbak. Oh, Mbak. Oh, Mbak. Oh, SD Masudirini. SD Mas, oke. SD Masudirini, Pak Ketua. Ya, kita catat Selamat ya. Selamat ya. Makasih. Mau hadiah apa? Sepeda. Oh. Kalau sepeda Pak Ketuanya juga mau. Iya. Ya, monggo. Hadiah yang ketiga ya. Bedanya nyuwun Pak Dr. Joko. Pak Dr. Joko. Oh iya. Oh, iya. Ayo mau. Diikuti pakai HP bisa kok. Luvena Murtifa Maisa. Ada? Ada nggak, Mbak? Luvena apa masih Mbak? Luvena Faisa? Murti yang ada. Murti yang ada. Ngarep. Ada nggak? Kalau nggak ada kita Saking SD Mundi, Mbak. SD RS Muntilan. SD Pojok. Gugur ya. Nggak ada ya? Gugur ya. Mbak Dea, minta tolong diputar lagi. Ya. Mungkin lewat sini aja. Francisca Artalita Kanaya Marsia. Bagus banget ini namanya. Ada di sini? Ada. Kanaya PL. Benar? Ada, Mbak Kanaya. Tadi saya lihat off video sih. Halo, Mbak Kanaya. Dari BR2
Oh, enggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke, kita Oh ya ganti lagi wes, Mbak Dea. ganti lagi ya Mbak Dea, putar lagi ya. Masih 3 lagi ya, agak dipercepat. Dewi. Ya. Dari mana? Iya. SD Catat masih ya. dini lagi, Pak Panitia Ketua. segera ya ngirimnya. Engkau ndak SD. nempuhi RSUD Muntilan. Marsudiri ini ya, SD ya. Oke, lanjut Mbak Dea. Ceris tadi dari SD Marsudiri ini Ya, ya. Marsudiri. Oh iya, oke, yuk. Kurang 2 lagi, masih ada 2 lagi. Monggo berharap-harap. Lah, Himelius Dimas Saputra. Wah, ini hokinya kayaknya banyak ini. Dari Muntilan. Ada. Muntilan ini diborong ini jangan-jangan. Ada? Absen dokter tadi di BR2. Oh, kurang beruntung. Satu lagi. Aduh. Aduh. Kenapa diambil dapat kok? Lucu ya. Octavia Rahmadani. Octavia Ramadhani. Ini yang nanya tadi ya dari di BR4 ya. Octavia. Salaman, betul. Tuh, Octavia Ramadhani. Mbak Okta atau Mbak Via? Octavia Ramadhani dari Salaman bukan? Mbak Octavia. Udah orang. Oh ini. Oh, ini ya? ada. Octavia siapa nih? Beda orang, Pak. Oh, ini Octavia Rose tadi yang nanya ke saya Octavia Rose ya. Oh, yang ini Ramadhani. Octavia Ramadhani. Bukan. Berarti putar lagi. Putar lagi Mbak Dea. Nashifa Hazima Aliza. Ada? Ada. Mbak Nasifa Hazima Aliza. Mbak Ana Anis. Asifa. Oke, lanjut lagi Mbak Dea, langsung aja. 3 kali hitungan, apabila tidak merespon kami lanjutkan ya. Gavira Ramadhani, ada? Gavira Ramadhani, 3, 2. Ada, siap. Wah, dari mana? Ada, saya tulis ya. Mbak? SMP 1 keluar. Oh Gavira ya, Ramadhani. SMP 1 ngeluar. Selamat ya. Oh, senang. Ya, kurang satu lagi. Satu Ya, lagi Mbak satu Dea. lagi, Mbak Dea. Last one. Kalau aku kata wentuk. Siapa itu yang kami? Ada ini yang rombongan ini. Najwa. Najwa ada? Chelsea. Ada. Ada ya. Dari mana? Dari SMP 1 keluar. Oh, keluar juga. Oh, keluar juga. Oh, iya. Ini diborong ini ya.
Berarti Ya. sudah 5 ya Pak Sudah 5 Ketuanya? pas, ya. Ya. Oke. Nah, kalau gitu tadi masing-masing dari pemenang akan dihubungi oleh panitia, akan dikirimkan langsung ke alamat rumah masing-masing. Jadi nanti kami minta alamatnya, ya. Ke rumah atau ke sekolah ya, Bu? Kalau ke sekolah kan mereka nggak ke sekolah ya. Oh iya ya. Iya Pak. Oh iya, ya. Nanti kita hubungi ya. Ya baiklah, sudah selesai rangkaian acara kita hari ini dan sampailah kita di penghujung acara ini. Besar harapan kami kiranya kegiatan ini dapat memberikan semangat dan harapan kepada kita bahwa pandemik ini tidak dapat menghentikan kita berkegiatan yang baik, kita berkegiatan yang bermanfaat untuk sesamanya, dan kita bersilaturahmi untuk sesamanya. Kita saling jaga, mari kita saling doa agar kita dapat dilimpahkan keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Dan semoga kondisi pandemi ini akan segera membaik, segera kembali seperti dulu lagi, dan kita dapat melakukan aktivitas kegiatan dengan normal seperti dahulu kala. Dan kiranya acara ini bisa kami tutup, ya. Mohon izin Pak Dr. Rurid. Ya, monggo dulu, ya. Dan saya Maharati mewakili seluruh panitia dan juga seluruh teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, seluruh Bapak, Ibu, guru yang mendampingi siswa untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga seluruh rekan-rekan petugas yang tentu sudah bertugas dengan maksimal di hari ini. Kami memohon maaf apabila kami ada dan demikianlah akhir acara kita. Sehat, badan kuat, lawan COVID-19, stay safe, stay healthy everyone, dan selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, om santi santi om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Ya. Terima kasih. Monggo semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Foto bersama boleh ya. Foto bersama ya, kita foto bersama ya. Monggo. Iya. De Ilham dan teman-teman saya juga dibantu, Ge. Ya. Ya Bu, ya. Yang pertama. Oke. Adik-adik dinyalakan videonya semua. Ini nanti kita akan ambil gambarnya sebagai dokumentasi. Sekarang untuk slide 1 dulu ya. Ya, 1, Bu. 2. Terus slide 2. Ilham sudah slide berapa? Sekarang mau 5, Bu. Oh ya sudah, saya baru slide 3. Aku slide 4. Saya sudah selesai, Bu. Oke. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Ya, monggo boleh live dan melanjutkan kegiatan di hari ini. Sama-sama, Pak Sama Jodri. dokter, terima kasih. Terima kasih, semangat semua. Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dokter. Terima kasih. Panitia tetap stay ya. Panitia tetap stay. Oke, ya. Bram tetap stay, Pak Bram. Pak Bram nggak boleh pamit ya, Nin? Iya, nggak boleh. Udah mau pamit loh, Ade. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter Lis.
Ya, sama-sama. Sehat Sukses. selalu. Hebat. Amin, Hebat. amin. Ya, Ibu. Makasih, Bu Lis. Iya. Matur nuwun. Sehat selalu, Bu Lis. Iya, amin, amin sama-sama. Sukses semuanya ya. Iya, amin, Bu Lis. Semangat, Nggih. semangat. Ya, Bu Lis. Nggih. Semuanya ibu-ibu. Pamit dulu, assalamualaikum. Ya, Bu Maya, matur nuwun, Dokter Maya. Sehat selalu, Bu. Pamit, Pak Urip. Nggih, Bu. Sik. Monggo yang sudah bisa dipencet lift. Pencet lift ya. Belum, Mbak Ani belum. Liftnya dihilangkan dulu. Dokter Hanif nggak usah ke susu. Monggo. Nggak usah ke susu, Dokter Hanif. Mm-hmm.